Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 6 Sya'ban tahun 1445 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 2024 Masehi, kita akan membahas tentang jawaban terhadap syubhat bila pemimpin berkhianat itu tidak ditaati, atau yang semisal dengan syubhat seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, pertolongannya kepada kita semua. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada tanggal 24 Januari 2024 Masehi telah tersebar sebuah postingan yang sangat menyedihkan karena berdampak negatif bagi ikhwas salafiyin, terutama yang baru mengenal as-sunnah, baru mengenal manhaj salaf. Di postingan tersebut tertulis, pemimpin itu amanah, bila pemimpin berkhianat itu tidak ditaati. Dalam sistem demokrasi, pemimpin dipilih melalui pemungutan suara, sedangkan pemimpin incumbent yang tidak mencalonkan kembali berkewajiban netral, tidak dibenarkan untuk berpihak kepada salah satu calon. Bila secara lisan pemimpin menyatakan netral, sedangkan di balik layar mendukung, menggunakan kekuasaannya untuk mendukung salah satu calon, maka sikap bermuka dua semacam ini adalah satu kedustaan dan kemungkaran yang menjatuhkan kredibilitasnya dan sudah barang tentu tidak wajib ditaati. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbir. 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak sudi mensucikan dan memandang mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. 1, orang tua yang berzina. 2, penguasa yang suka berdusta. 3, dan orang fakir yang sombong. Muslim, maksudnya adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian penulis waffaqahullah likulli khair mengatakan, melanjutkan tulisannya, ketaatan kepada pemimpin dalam syariat Islam dibatasi dalam hal-hal yang ma'ruf alias baik, sedangkan dalam tindakan pemimpin yang menyimpang dari tuntunan syariat tentu saja tidak boleh dituruti. Semoga mencerahkan, amin. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang postingan tersebut, ana ingin menyampaikan 2 muqaddimah. Muqaddimah yang pertama adalah muqaddimah manhajiyah, yaitu wajib bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan pemahamannya para salaf. Wajib bagi kita untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, terutama ketika terjadi khilaf, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin.
dan wajib bagi kita untuk senantiasa mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di atas semua ucapan manusia, baik itu seorang syekh ataupun seorang ustadz ataupun seorang profesor ataupun seorang doktor atau yang selain mereka. Yang demikian karena hak Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dibandingkan hak-hak mereka. Dan demikian juga karena hak Rasul alaihi salatu wassalam lebih besar dibandingkan hak-hak mereka. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifatul Mansurah, As-Salafiyun. Dan manhaj mereka ini dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah tabaraka wa taala, ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti aulia selainnya. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ittabi'u fi'lul amr. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ya, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti wahyunya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsu beliau, melainkan itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di dalam Muhammad alaihi salatu wassalam itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir beliau mengatakan, yaqulu jalla thana'ul nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad li haula'il musyrikin min qaumika alladzina ya'budun al-awthan wal asnam. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan, mengatakan kepada orang-orang musyrikin dari kaum beliau, qul ya Muhammad, katakan Muhammad kepada orang-orang musyrikin tersebut, ittabi'u ayyuhan nas, ikutilah wahai para manusia, ittabi'u ayyuhan nas ma ja'akum min 'indi rabbikum bil bayyinati wal huda, ikutilah wahai para manusia apa-apa yang datang dari Rabb kalian bil bayyinati wal huda, dengan keterangan dan huda. Maka wahyu Allah Subhanahu wa taala itu wajib diikuti karena itu huda, karena itu petunjuk. Allah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'malu bima amarakum bihi rabbukum, dan amalkanlah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian perintahkan kalian dengannya. Wala tattabi'u syai'an min dunihi, yakni syai'an ghaira ma anzala ilaikum rabbukum, dan janganlah kalian mengikuti sesuatu selainnya. Jangan mengikuti sesuatu selain wahyu, jadi sesuatu yang selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian. Jadi seandainya ada ucapan seseorang, baik dia profesor atau doktor, yang menyelisih wahyu, maka kita dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengikuti ucapan orang tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir beliau mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ay iqtafu atharan nabiyil ummiyil ladzi ja'akum bikitabin unzila ilaikum min rabbi kulli syai'in wa maliki. Kata beliau, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Maksudnya adalah ikutilah jejak-jejak Nabi alaihi salatu wassalam. Ikutilah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang datang kepada kalian dengan membawa Alkitab, membawa Al-Qur'anul Karim, membawa wahyu yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kulli syai' wa maliki, dari Allah Subhanahu wa taala.
Wala tattabi'u min dunihi auliya, janganlah kalian mengikuti aulia selainnya. Maksudnya la takhruju amma ja'akum bihir rasul ila ghairihi. Maksudnya jangan sampai kalian keluar dari apa-apa yang Rasul alaihi salatu wassalam bawa. Jangan sampai kalian keluar dari wahyu kepada selain wahyu. Jangan sampai kalian keluar dari wahyu demi mengikuti ucapan fulan, Syekh Alan, wal billah. Fatakunu qad adaltum an hukmillahi la hukmi ghairihi. Kalau seandainya kalian meninggalkan wahyu, meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan memilih ucapan fulan, ucapan Alan, maka kalian telah menyimpang dari hukum Allah kepada hukum selainnya, menyimpang dari wahyu kepada perkataan manusia. Kemudian di antara dalil tentang manhaj ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam setelah jelas baginya al-huda, petunjuk, dan dia memilih jalan selain jalannya orang-orang beriman, memilih jalan selain jalannya para salaf, terutama para sahabat radhiyallahu anhum. Dia beragama bukan dengan agamanya para sahabat, bukan dengan agamanya para salaf. Dia memahami agama bukan dengan pemahaman para salaf. Maka Allah ancam orang seperti ini. Wallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Kami akan sesatkan dia kemana dia tersesat. Dan kami akan masukkan dia ke jahanam wa sa'at masiran. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Demikian pula di antara dalil lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul alaihi salatu wassalam dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam suatu permasalahan agama, maka Allah memerintahkan kita untuk apa? Allah memerintahkan kita untuk farudduhu ilallah. Kembalikan kepada Allah. Bukan kembali ke ucapan fulan, ucapan Alan, enggak. Tapi kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Al-Quranul Karim. Kembali kepada Al-Quranul Karim. War Rasul. Kembalikan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Atau kepada sunnah beliau ketika beliau sudah wafat alaihi salatu wassalam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat senantiasa rujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Rujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ini termasuk sifatnya, peranginya orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi kalau orang-orang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia akan senantiasa rujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Manusia berbeda pendapat misalkan tentang di mana Allah. Ada yang mengatakan Allah di atas arsy, istiwa di atas arsy, ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Maka orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla hari akhir, dia akan senantiasa rujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan jawaban bahwasanya Allah istawa 'alal arsy. Allah istiwa tinggi di atas arsy. Kemudian di antara dalil tentang manhaj ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun, baik ucapan syekh, ucapan ustaz, ucapan profesor, ucapan doktor, di atas ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha sami'un alim. Pada ayat ini Allah SWT melarang kita untuk mendahulukan ucapan siapapun dari kalangan manusia di atas ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula di antara dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan selainnya. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku kelak, maka dia akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak di antara kaum muslimin dalam masalah akidah, masalah ibadah. Maka beliau memberikan obatnya. Penyakitnya adalah ikhtilaf. Apa obatnya? Obatnya kata beliau, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha. Maka wajib bagi kalian
untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidul mahdiyyin. Peganglah ia erat-eratnya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Demikian pula hadis beliau yang sahih. Beliau SAW bersabda, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah sunnati, Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 4 imam madhab melarang para pengikutnya untuk taklid buta, dan mereka memerintahkan para pengikutnya untuk senantiasa mengikuti as-sunnah. Di antara ucapan mereka adalah ucapan al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila sebuah hadis itu sahih, maka itulah madhab. Ini menunjukkan bahwa saja beliau berpegang teguh dengan as-sunnah. Beliau senantiasa kembali kepada as-sunnah. Jika sebuah hadis itu sahih, maka itulah madhab beliau. Demikian pula beliau juga pernah mengatakan, la yahillu li ahadin an yakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal alias haram bagi seseorang yang mengambil ucapan kita, mengambil pendapatku, selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat tersebut. Selama dia tidak tahu apa dalil kami tentang ucapan tersebut, maka beliau melarang orang yang nggak tahu dalil beliau untuk mengambil pendapat beliau. Ini bentuk ajaran dari Imam Abu Hanifah rahimahullah kepada pengikutnya agar senantiasa mengikuti al-adillah, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sekedar taklid buta. Kemudian di antara ucapan lainnya adalah ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, innama ana basyarun ukhti wa usib. Sesungguhnya aku adalah hanyalah manusia biasa, aku bisa salah dan aku bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka timbang lagi, cermati lagi pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnata fakhudhu. Kalau ada pendapatku yang sesuai dengan Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah, maka ambillah dalam rangka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatruku. Dan jika ada pendapatku yang menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Ini ajaran Imam Malik rahimahullah. Beliau memerintahkan para pengikutnya untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, bukan taklid buta kepada beliau. Demikian pula ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau pernah mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu wa fi riwayah fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Kata beliau rahimahullah, apabila kalian mendapatkan dalam kitabku sebuah ucapanku yang menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka peganglah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan tinggalkanlah ucapanku, tinggalkanlah pendapatku. Ini ajaran beliau rahimahullah. Dan di ayat lain beliau mengatakan fattabi'uha, ikutilah sunnah. Beliau memerintahkan para pengikutnya untuk mengikuti sunnah, bukan mengikuti beliau. Wala taltafitu ila qawli ahad, dan jangan kalian menoleh kepada ucapan seorang pun. Demikian pula beliau juga pernah mengatakan, idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila sebuah hadis itu telah sahih, maka itulah madhabku. Ini menunjukkan beliau senantiasa berpegang teguh dengan as-sunnah. Dan beliau juga memerintahkan para pengikutnya untuk mengikuti as-sunnah. Kemudian terakhir adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyya wa la Al-Auza'iyyah wa la Thawriyya wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku, janganlah kalian taklid kepada Imam Malik, jangan pula kepada Imam Syafi'i, jangan pula kepada Imam Auza'i, jangan pula kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maksudnya ambillah dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, terutama para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya adalah ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala
Beliau pernah mengatakan, wa laisa li ahadin an yu'aridul hadits as-sahih 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam biqauli ahadin minan nas. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menentang, menolak hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam dengan ucapan siapapun dari kalangan manusia, baik itu profesor atau doktor atau syekh atau ustaz, tidak boleh. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu li rajulin salahu an mas'alatin fa ajabahu fiha bi hadits. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kepada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang sebuah permasalahan agama, maka beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan sebuah hadis. Faqala lahu, maka orang tadi berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Abu Bakar wa Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berkata demikian, berbeda dengan hadis. Orang ini ingin menolak hadis dengan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasulullah sallam wa taqulna qala Abu Bakar wa Umar. Kata beliau, hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Aku menyampaikan kepada kalian sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tapi kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cermati, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ini adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berdua adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mempersaksikan mereka dengan surga. Dan bahkan beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mengikuti beliau berdua. Dan beliau juga termasuk al-khulafa ar-rasyidun. Tapi seandainya ucapan beliau berdua menyelisih sunnah, menyelisih hadis, maka tidak boleh bagi kita untuk mengambil ucapan beliau dan meninggalkan as-sunnah. Tidak boleh. Karena timbangan kita adalah Al-Quran, as-sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Ini timbangan kita. Ucapan siapapun, baik dari syekh, dari ustadz, dari profesor, dari doktor, kita timbang dengan Al-Quran dan as-sunnah. Ini timbangan kita. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan as-sunnah, sesuai pemahaman salaf, maka kita ambil. Kalau tidak, maka kita buang jauh-jauh. Yang demikian karena kita kelak di alam barzakh dan kelak kita di hari kiamat, kita akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala dari kiamat tentang ittiba kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma yunadihim fayaqulu mad ajabtumul mursalin. Pada hari di mana Allah menyeru mereka, pada hari kiamat Allah menyeru mereka. Allah bertanya kepada mereka, madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian kepada para rasul? Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Beliau mengatakan, hal saddaqtumuhum wattaba'tumuhum am kadzdzabtumuhum wa khalaftumuhum. Apakah kalian membenarkan, beriman kepada para rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam, serta kalian mengikuti mereka, mengikuti sunnah mereka, atau justru kalian mendustakan mereka dan menyelisihi mereka, menyelisihi sunnah mereka? Ini pertanyaan kita, atau pertanyaan yang ditujukan kepada kita pada hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih perkara Rasul alaihi salatu wasallam, yang menyelisih sunnah Nabi SAW dengan ancaman yang keras, yang besar. Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perkara beliau alaihi salatu wasallam, menyelisih sunnah beliau alaihi salatu wasallam, berbuat bid'ah, hendaklah mereka berhati-hati ditimpa fitnah, ditimpa kesyirikan, ditimpa kebid'ahan dan semisalnya. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih, wal iyad billah. Allah mengancam orang yang menyelisih sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang sangat pedih. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seorang alim, seorang ahli ijtihad yang benar-benar ahli ijtihad, dia berbuat kesalahan, tergelincir dalam fatwanya, dalam ucapannya, maka itu ujian bagi kita. Ujian bagi kita para pengikutnya. Apakah kita benar-benar mengikuti kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, atau kita tertipu dengan alim tersebut, atau kita tertipu dengan guru tersebut? Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Muallim Al-Yamani rahimahullah berkata dalam kitab beliau Raf'ul Ishtiba' an Ma'na al-Ibadah wal Ilah, beliau mengatakan, wa'lam anna Allah Ta'ala qad yuqi'u ba'dal mukhlisin fi syai'in al-khata' ibtilan li ghairi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menggelincirkan sebagian orang yang ikhlas, menggelincirkan sebagian ulama yang ahli ijtihad
dalam sebuah kesalahan. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Ibtilaan li ghairihi, untuk menguji selainnya, untuk menguji para pengikutnya, untuk menguji para murid-muridnya tadi itu. Ayat tabi'unal haqqa wa yad'una qawlahu am yang taruna bi fadli wa jalalatihi. Apakah mereka para pengikutnya, murid-muridnya benar-benar tulus mengikuti al-haq, kebenaran Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salaf, dengan pemahaman para salaf, dan mereka sehingga mereka meninggalkan ucapan gurunya tersebut, meninggalkan ucapan fatwanya alim tersebut. Am yang taruna bi fadlihi wa jalalatihi, atau justru mereka waliyadzubillah taklid buta karena mereka tertipu dengan kemuliaan, dengan keilmuan alim tersebut, ustaz tersebut. Wa huwa ma'dzurun bal ma'jurun li ijtihadihi wa qasdihi al khaira wa adami taksirihi. Sang alim yang ahli ijtihad tadi, ketika dia berfatwa kemudian salah, fatwanya tergelincir, yang memang ijtihad, yang memang fatwa yang dibangun di atas ijtihadnya, maka dan dia memang benar-benar berjalan atas istidlalnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka ketika dia tergelincir, maka dia ma'dzur, diberi udzur, bahkan dia diberikan pahala, satu pahala karena ijtihadnya, karena niat baiknya, dan karena adam taksirihi. Walakin man ittaba'ahu muqtarran bi'azamatihi biduni iltifat ilal hujajil haqiqiyyah min kitabillahi ta'ala wa sunnati sallam fala yakunu ma'dzuran bal huwa ala khatarin 'azim. Akan tetapi orang yang mengikutinya, orang yang taklid buta kepada alim tersebut yang salah, tergelincir karena tertipu dengan keagungannya, tertipu dengan keilmuannya, tertipu dengan gelarnya profesor, doktor misalnya. Dan orang ini, pengikut ini tadi, murid tadi nggak mau melihat hujjah-hujjah, melihat Al-Quran, melihat As-Sunnah, nggak mau menimbang ucapan alim tadi, ustadz tadi dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang seperti ini tidak diberikan udzur, bal huwa ala khatarin azim, bahkan justru dia berada di atas bahaya yang sangat agung. Maka ucapan apapun, pendapat apapun dari siapapun, dari syekh atau dari ustadz, dari profesor, dari doktor, jika menyelisih Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan paham para salaf, maka buanglah ia jauh-jauh, karena itu muhdats, itu sesuatu yang baru dalam masalah agama, dan sesuatu yang baru masalah agama itu bid'ah dan kesesatan. Allah berfirman, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, tidaklah yang selain kebenaran itu melainkan ad-dhalal, kesesatan, waliyadzubillah. Dan yang demikian juga karena ucapan syekh tadi, ustadz tadi, ya, alim tadi, itu bukan wahyu. Wahyu adalah apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan kebenaran itu datangnya dari Rabbina, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, bukan al-haqqu minasy-syekhil fulani. Al-haq itu datang dari syekh fulan, dari syekh alan. Al-haq minal ustad, hak itu datang dari ustad. Al-haq itu datang dari dokter, bukan. Tapi al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Maka ucapan ustad, ucapan syekh itu bukan wahyu. Dan wahyu adalah apa-apa yang Allah turunkan, dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mengatakan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Dan Al-Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, as-sunnah safinatu nuhin man raqibaha naja wa man takhallaf anha gharik. Sunnah itu adalah bahteranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menungganginya, menaikinya, maka dia akan selamat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang melepaskan sunnah tersebut, maka dia akan tenggelam, akan binasa. Wal iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada postingan tersebut, ya, dikatakan pemimpin itu amanah, bila pemimpin berkhianat itu tidak ditaati. Ini inti syubhatnya. Bila pemimpin berkhianat itu tidak ditaati. Demikian pula yang setelahnya itu mengandung unsur celaan kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam sistem demokrasi, pemimpin dipilih melalui pemungutan suara, sedangkan pemimpin incumbent yang tidak mencalonkan kembali berkewajiban netral, tidak dibenarkan untuk berpihak kepada salah satu calon. Bila secara lisan pemimpin menyatakan netral, sedangkan di balik layar mendukung, menggunakan kekuasaannya untuk mendukung salah satu calon, maka sikap bermuka dua semacam ini adalah satu kedustaan dan kemungkaran yang menjatuhkan kredibilitasnya, dan sudah barang tentu tidak wajib ditaati.
Kemudian berdalil dengan hadis riwayat Muslim, salatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim, syekhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'il mustakbir. 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah tidak sudi mensucikan mereka, mensucikan memandang mereka, dan bagi mereka adab yang pedih, 1 orang tua yang berzina, 2 penguasa yang suka berdusta, 3 dan orang fakir yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Ini sampai sini itu rancu, ya. Terdapat unsur syubhat dan celah kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian dia mengatakan wafaqahullah, ketaatan kepada pemimpin dalam syariat Islam dibatasi dalam hal-hal yang ma'ruf alias baik. Memang ketaatan dalam Islam, ketaatan pada pemimpin dalam Islam itu muqayyadah, terikat dengan syariat. Jadi kita tidak boleh taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam perkara maksiat, ya, karena tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Sedangkan dalam tindakan pemimpin yang menyimpang dari tuntunan syariat tentu saja tidak boleh turuti. Jika dimaksud oleh penulis wafaqahullah, kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, maka kita tidak boleh menaati maksiat tersebut, maka dan kita juga menaati perintah yang lainnya, maka ini hak. Tapi kalau jika ini maksud, jika pemimpin berbuat maksiat, kemudian misalkan pemimpin berdusta, berkhianat, ya, berbuat dolim, kemudian tidak ditaati, maka ini yang rancu, yang batil. Kita akan bahas postingan tersebut, jawaban terhadap postingan tersebut dari berbagai sisi. Sebelumnya, mukadimah yang kedua adalah ini dalam rangka untuk menjaga al-musallamat asy-syar'iyyah. Ya, ini dalam rangka menyingkap syubhat postingan tersebut, ini dalam rangka menjaga hirasah al-musallamat asy-syar'iyyah. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah dalam kitab beliau Hirasah al-Musallamat asy-syar'iyyah, beliau mengatakan al-murad bil musallamat al-masail al-mujma' 'alaiha li'anna al-ulama musallimuna biha. Yang dimaksud dengan al-musallamat adalah masail, perkara-perkara, urusan-urusan agama, pembahasan masalah agama yang para ulama telah sepakat, berijma' di atasnya. Ya, berijma' di atasnya. Ini namanya al-musallamat. Dan di antara musallamat adalah akidah, wajibnya membaiat, mendengar dan taat kepada pemimpin yang muslim fil ma'ruf, dalam perkara ma'ruf bukan maksiat, meskipun pemimpin tadi zalim, pendusta, minum khamr, fasik, selama dia muslim, wajib bagi kita untuk membaiatnya, wajib bagi kita untuk mendengarnya, wajib bagi kita untuk menaatinya fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf bukan maksiat kepada Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan hirasatul musallamat yakunu bi amrain. Cara menjaga al-musallamat tadi itu dengan 2 hal. Yang pertama al-awwal ad-difa' anha birraddi al-mukhalif wa kasyfi syubhati. Yang pertama dengan membela al-musallamat tadi, membela aqidatus sami' wa ta'ah fil ma'ruf, dengan cara membantah orang yang menyimpang dalam masalah ini, menyingkap syubhat mereka. Dan yang kedua kata beliau, ta'limun nas dinallah wa nashruhu bainahum, mengajarkan manusia agama Allah dan menyebarkan agama Allah di antara mereka. Dan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang ana akan sampaikan jawaban-jawaban terhadap postingan tersebut. Jawaban terhadap postingan tersebut, bantahan, kritikan terhadap postingan tersebut dari 5 sisi yang ana sampaikan. Yang pertama, bahwasannya akidah tersebut, akidah bahwasa atau ucapan bahwasannya apabila pemimpin berkhianat itu tidak ditaati. Ini adalah akidah, adalah ucapan yang muhdats, yang baru dalam perkara agama. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan keterangan atasnya. Walam yasbiq ilaiha ahad min a'immatus sunnah rahimahumullah. Demikian pula a'immatus sunnah, para imam-imam sunnah tidak pernah mengatakannya. Padahal masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui akidah itu diambil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah dan ijma'nya para salaf. Ini sebagaimana ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan laisal i'tiqadu li wala liman huwa akbaru minni. Akidah itu bukan hakku. Dan maksudnya aku tidak berhak untuk membuat akidah baru. Demikian pula orang-orang yang lebih besar dari diriku, misal Imam Ahmad, misalkan Imam Sufyan Ats-Tsauri atau yang selain mereka, tidak berhak untuk membuat akidah baru. Kenapa? Balil i'tiqad yu'khad 'anillah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Karena akidah itu diambil dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Al-Qur'anul Karim, diambil dari Rasulullah alaihi salatu, dari sunnah-sunnah beliau, dan diambil dari ijma'nya para salaf.
Yu'khad min kitabillah ta'ala, diambil dari Qur'anul Karim. Wa min ahaditsil Bukhari wa Muslim wa ghairihi min al-haditsil ma'rufah, diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu yang sahihah yang ma'rufah. Wa ma thabata an salafil ummah, dan yang telah tetap yang dipegang teguh oleh para salaf. Inilah sumber akidah kita, Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah, dan ijma'nya para salaf. Oleh karena itu, dalam masalah akidah, kita dituntut untuk memiliki isnadul faham. Kita dituntut memiliki isnadul faham, memiliki sanad pemahaman. Siapa orang yang memahami akidah ini sebelum kita? Kita harus punya sanadnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ar-Rayis hafizahullah dalam kitab beliau Al-Minnah Syarah Usulis Sunnah. Beliau mengatakan minal ususil muhimma fi fahmil i'tiqad annana mutalabuna bi isnadil fahm kama annana mutalabuna bi isnadin nas. Termasuk pondasi yang sangat penting dalam memahami akidah adalah kita dituntut untuk memiliki isnadul fahm, sanad pemahaman dalam memahami akidah ini. Sebagaimana dalam masalah hadis, kita juga dituntut memiliki isnadun nas, sanad nasnya, sanad hadis tersebut bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Wa hadza min ahammi ma yanbaghi an ya'rifahu wa an yudrikahu kullu sunnin salafiyyin, sawa'un kana 'aliman aw taliba 'ilmin aw 'amiyan. Dan pondasi ini adalah pondasi yang penting untuk diketahui oleh setiap ahli sunnah wal jamaah, oleh setiap salafi. Entah dia seorang alim atau seorang talibul ilm, ilmu agama, atau seorang awam yang baru ngaji. Wajib bagi dia untuk mengetahui, memiliki isnadun nas dalam berakidah dan juga dalam memahami agama yang lainnya. Dan kata beliau hafizahullah, wa dzalika annahu la yasihhu an nastadilla bi haditsin hatta yakuna musnadan ila man qablana bi isnadin sahih. Dalam masalah hadis kita tidak sah, tidak boleh berdalil dengan sebuah hadis sampai hadis tersebut bersambung kepada orang-orang sebelum kita, sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam dengan isnad sahih, sanadnya sahih. Fakadzalikal fahm la yasihhu an na'tamida fahman jamil kitabi was sunnah. Demikian pula dalam memahami agama ini, dalam memahami akidah, dalam berkeyakinan, tidak sah bagi kita untuk memiliki pemahaman baru dalam memahami ayat, dalam memahami hadis. Bal nakunu fi fahmil kitab was sunnah muttabi'in liman sabaq. Tapi kewajiban kita adalah mengikuti orang sebelum kita dalam memahami agama, dalam memahami Al-Quran, As-Sunnah, dalam berakidah. Ini sebagaimana diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini tugas kita. Tugas kita adalah ittabi'u, ikutilah dan jangan kalian berbuat bid'ah, mengadakan perkara-perkara baru, memahami agama dengan pemahaman baru, berakidah dengan akidah yang baru. Jangan. Ittabi'u, tugas kita ikutilah. Wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kenapa? Karena kita telah dicukupi. Fanahtaju ila isnadun nas wa isnadul fahm, maka kita butuh kepada isnadun nas dalam masalah hadis dan isnadul fahm dalam masalah memahami agama. Wa bi ibarah ukhra yuqal, dengan ungkapan lain dikatakan la budda an yufhamal kitab was sunnah bi fahmi salafis salih. Ungkapan lain yang sederhana yang ringkas adalah kita wajib memahami Al-Qur'an, As-Sunnah, wajib berakidah sesuai dengan pemahaman para salaf as-salih. Dan pemahaman para salaf saleh, kata beliau, fahmus salaf wa samamul aman wa sabilul hifdi mu'taqad ahli sunnah. Kata beliau, pemahaman salaf itu merupakan jalan keamanan, jalan menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Di antara dalilnya, beliau bukan dalilnya seperti yang Anda sampaikan tadi, surah An-Nisa 115, Allah mengatakan wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam setelah jelas baginya petunjuk, yang dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, selain jalannya para salaf, terutama para sahabat radhiyallahu anhum, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke dia ke neraka jahanam wasat masir. Kata Syekh hafizallah, faja'al wa'ida 'ala man khalafa sabilal mu'minin. Allah mengancam orang yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, jalannya salaf, terutama para sahabat radhiyallahu anhum. Fadalla 'ala wujubi ittiba'i sabil mu'minin. Maka ayat ini menunjukkan akan wajibnya mengikuti jalannya orang-orang yang beriman.
Di antara dalilnya adalah surat Taubah ayat 100, Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selama-lamanya dalamnya, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Kata Syekh, faidan la budda min fahmi salaf. Ini menunjukkan bahwa kita wajib berpemahaman sesuai dengan pemahaman para salaf. Di antara dalilnya adalah firman Allah surah Al-Baqarah 137, Allah mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman seperti iman kalian, tentunya yang terutama adalah para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian dikatakan di sini mafhumul mukhalafah illam yu'minu kama amantum faqad dhallu. Apabila mereka tidak beriman, tidak berakidah, tidak berpemahaman seperti akidah kalian, terutama para sahabat radhiyallahu anhum, seperti akidah kalian, iman kalian, pemahaman kalian, faqad dhallu, maka mereka telah menyimpang, waliyadzubillah, mereka telah tersesat. Demikian pula Imam Al-Zair rahimahullah pernah berkata, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan atharnya para salaf, pemahamannya para salaf. Meskipun engkau ditolak oleh manusia, meskipun engkau dibully, caci maki oleh manusia, tetap pegang athar salaf, tetap pegang manhaj salaf. Dan hati-hatilah engkau dengan pendapat-pendapat para manusia, meskipun mereka membisikimu dengan bisikan-bisikan yang indah. Demikian pula beliau juga pernah berkata, al-ilmu majan ashabi Muhammad SAW wa ma lam yaji' an wahid minhum falaysa bi'ilm. Ilmu itu apa-apa yang dibawa oleh para sahabat Muhammad SAW. Ilmu agama yang hakiki adalah Al-Quran, As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini ilmu yang hakiki, ilmu agama yang hakiki. Wa ma lam yaji' an wahid minhum falaysa bi'ilm. Dan sebuah ilmu agama yang tidak bersumber dari seorang pun di antara mereka, salah seorang di antara mereka tidak pernah memahami dengan seperti ini, tidak pernah ucapkan ucapan seperti ini, falaisa bi'ilm, maka itu bukan ilmu agama yang hakiki. Justru itu muhdats, perkara baru masalah agama, dan justru itu dhalal, kesesatan, waliyadzubillah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pondasi yang penting ini telah dipraktekkan oleh para imam-imam sunnah. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ketika berdebat dengan Ahmad bin Abi Duat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Juri dalam kitab Syariah, beliau meriwayatkan kisah ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika berdebat dengan Ahmad bin Abi Duat, beliau rahimahullah berkata ke Ibnu Abi Duat, akhbirni an hadzal ladzi tad'un nas ilai, asyai'un da'a ilaihi Rasulullah sallallahu qala la. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wahai Ahmad bin Abi Duat, kabarkan kepadaku tentang dakwamu, tentang akidahmu ini, maksudnya akidah Al-Quran makhluk. Apakah akidahmu, dakwamu ini pernah didakwakan oleh Ar-Rasul alaihissalam? Maka Ibnu Abi Duat mengatakan la, enggak pernah. Qal fa syai'un da'ilai Abu Bakar Siddiq ba'dahu. Maka Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, apakah dakwamu ini pernah didakwakan, diyakini, diakidai oleh Abu Bakar Siddiq setelah Nabi SAW? Qala la. Ahmad bin Abi mengatakan enggak pernah. Qal fa syai'un da'ilahi Umar bin Khattab ba'dahuma. Maka Ahmad bin Hanbal berkata lagi, apakah dakwamu ini pernah didakwakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau berdua? Qala la. Ibnu Abi Daud mengatakan enggak pernah. Qal fa syai'un da'ilahi Utsman ibnu Affan ba'dahum. Apakah Ahmad bin Hanbal rahimahullah bertanya lagi, apakah dakwamu ini pernah didakwakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar? Qala la. Maka Ibnu Abi Duat mengatakan enggak pernah. Qal fa syai'un da'ilahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ba'dahum. Apakah dakwamu ini pernah didakwakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah mereka, maksudnya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman? Qala la. Maka Ahmad bin Duat mengatakan enggak pernah. Maka Ahmad bin Hanbal mengatakan qal fa syai'un lam yad'u ilaihi Rasulullah sallam wala Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali radhiyallahu anhum tad'u antan nas ilaihi. Sesuatu yang enggak pernah didakwakan, enggak pernah diucapkan, enggak pernah diyakini oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, demikian pula Abu Bakar, demikian pula Umar, demikian pula Utsman, demikian pula Ali radhiyallahu anhum ajma'in,
tad'u antan nas ilai. Kemudian engkau yang mendakwakannya, engkau yang pertama kali mendakwakannya, engkau pertama kali yang meyakininya, laisa yakhlu an taqul. Maka ini memiliki dua kemungkinan. Alimuhu au jahiluhu. Kemungkinan yang pertama, mereka Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum mengetahuinya, mengetahui akidah ini, dakwah ini. Kemungkinan kedua, au jahiluhu, atau mereka jahil, nggak tahu terhadap akidah ini. Fa in qulta alimuhu wa sakatu anhu wasi'ana wa iyyaka ma wasi'al qauma minas sukut. Kalau seandainya kau mengatakan mereka berlima tahu, kemudian mereka diam, nggak mendakwakannya, maka kenapa kita nggak diam sebagaimana diamnya mereka? Karena tugas kita adalah ittiba. Wa in qulta, kalau engkau mengatakan jahiluhu, mereka berlima, waliyadzubillah, jahil nggak tahu misalkan, engkau mengatakan demikian, mereka berlima jahil terhadap akidah ini. Wa alimtu anan, aku tahu akidah yang baru ini, akidah ini. Fayaluka ibna luka, maka wahai orang yang rendahan, ya Nabi sallallahu wal khulafa rasyidun radhiyallahu anhum syai'an ta'lamu anta washabuk, maka bagaimana mungkin orang rendah, wahai orang rendahan, Nabi sallallahu dan para khulafa rasyidun jahil terhadap sebuah perkara agama, kemudian engkau yang tahu dan para pengikut waliyadzubillah. Ahmad rahimahullah ketika berdebat dengan Ahmad bin Abi Duad di sini, beliau memakai isnadul fahm. Apakah akidah Al-Quran makhluk itu ada sanad pemahamannya dari orang-orang sebelum kita? Maka demikian pula postingan tadi, apabila pemimpin berkhianat itu tidak ditaati, apakah postingan ini, apakah ucapan ini, apakah akidah ini ada salafnya? Siapa dari imam-imam sunnah yang mengatakan, yang mendakwakan demikian? Bahkan kata para ulama, kata para masyayikh salafiyin, di antaranya Syekh Imam bin Ali Athari dalam muhadarah beliau, akidah ini apabila pemimpin itu zalim, ya, maka tidak ada baiat, tidak ada mendengar dan taat kepadanya. Ini akidah yang dikarang-karang oleh khawarij kontemporer, seperti kelompok Sururiyah, wallahu musta'an. Ini bantahan yang sisi yang pertama. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sisi bantahan yang kedua adalah bahwasannya ucapan penulis, yaitu bila pemimpin berkhianat itu tidak ditaati, ini menyelisihi ijma'nya para salaf. Padahal ijma' mereka, pemahaman mereka itu hujjah. Sehingga ucapan penulis waffaqahullah likulli khair terbantahkan dengan ijma'nya para salaf. Dan akan ana nukilkan beberapa ucapan para imam-imam salaf seputar wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan haramnya memberontak mereka meskipun mereka zalim selama mereka muslim. Di antaranya adalah ucapan Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan was-sam'u wat-ta'ah lil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajir wa man waliyal khilafata wajtama'an nasu alaihi waradu bihi wa man alaihim bis-sayf hatta sara khalifatan wa summiya amirul mu'minin. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin al-barri wal fajir, baik yang pemimpin tersebut baik, saleh, adil, jujur, atau al-fajir yang jelek, yang taleh, yang fasik, pemaksiat misalnya, berkhianat misalnya, berdusta, zalim. Dan wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin yang manusia, maksudnya al-halli wal aqad, yaitu para ru'asa, para ulama sepakat atas kepemimpinannya dan meridhai kepemimpinannya, dan juga pemimpin yang menjadi pemimpin dengan saif, dengan kudeta, hatta sara khalifah, sampai dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin dan dinamakan sebagai amirul mukminin, maka wajib mendengar dan taat kepadanya. Kemudian di poin yang lain beliau mengatakan wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kanu ijtama'u alaihi wa aqarru bil khilafa bi ayyi wajhin kana bir ridha abil ghalaba faqad syaqqa hadzal khariju 'asal muslimin
wa khalafal athar an Rasulullah sallam fa in matal kharij alaihi mata mitatan jahiliyah. Kata beliau, dan barang siapa yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin padahal mereka telah sepakat atasnya, para al-halli wal aqad telah sepakat akan kepimpinannya, diakui kekhilafaannya, diakui kepemimpinannya dengan apapun itu, baik dengan keridhaan mereka, ya, terutama ahlul halli wal aqad, atau bil abil ghalabah, atau mereka memberontak pemimpin sebelumnya. Kalau mereka sudah jadi pemimpin kemudian diberontak, maka orang yang berontak ini faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin wa khalafal athar an Rasulullah sallam fa in mata al khariju alaihi mata mitatan jahiliyah. Maka orang yang memberontaknya ini telah memecah belah barisan kaum muslimin, telah menyelisih athar dari Rasulullah sallam. Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah, wal iyadu billah. Kemudian beliau mengatakan wala yahillu qitalu sultan walal khuruj alaihi li ahadin minan nas faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi'un ala ghairi sunnah. Dan tidak halal memerangi sultan, memberontak mereka, melepaskan baiat dari mereka selama mereka muslim. Bagi siapapun itu, barang siapa melakukannya, maka dia mubtadi', ahli bid'ah, tidak berada di atas sunnah. Kemudian yang kedua, ucapan Al-Imam Ali Ibnul Madini rahimahullah. Beliau mengatakan, dengan dinukil oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Ali Ibnul Madini rahimahullah mengatakan, as-sunnatul lazimatul lati man taraka minha khaslatan lam yaqulha aw yu'min biha lam yakun min ahliha. Sunnah lazimah yang wajib dipegang teguh, diyakini, diimani, diakidai. Dan barang siapa yang meninggalkannya khoslatan satu saja dari usul sunnah ini, tidak mengimaninya, tidak meyakininya, tidak berpegang teguh dengannya, maka dia bukan dari ahlus sunnah. Maksudnya dia ahli bid'ah. Di antaranya apa? Di antara as-sunnatul lazimah yang beliau sebutkan, tsumma as-sam'u wat ta'ah lil a'immah wa umara'il mu'minin al-barri wal fajir. Kemudian wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang buruk. Kata beliau, waman waliyal khilafata bi ijma'in nas wa ridhahum, dan yang menjadi pemimpin dengan ijma'nya manusia, maksudnya ijma'nya ahlul halli wal aqad, dari kalangan para ulama, dari kalangan para ru'asa, dari kalangan para wujaha, maka wajib mendengar dan taat kepadanya. Ya, fil ma'ruf, bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yabita lailatan illa wa alaihi imam. Tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, untuk bermalam satu malam saja tanpa memiliki imam, tanpa berbaiat kepada imam muslim, yang muslim. Barran kana au fajiran fahuwa amil mu'minin, entah itu imamnya baik ataupun fajir, fasik, zalim, pendusta, berkhianat, fahuwa amirul mu'minin, dia tetap amirul mu'minin, pemimpin orang kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya ucapan al-imaman, dua imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian rahimahumullah, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah juga dalam kitab beliau Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berdua mengatakan, adraknal ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan fa kana min madhhabihim. Kami telah menjumpai, bertemu dengan para ulama dari berbagai penjuru dunia seperti negeri Hijaz, Irak, Syam, Yaman, dan di antara madhab mereka, di antara akidah mereka, di antara usul sunnah mereka apa? Wa nuqimu fardal jihad wal haji ma'imatil muslimin fi kulli dahrin wa zaman, dan kami menegakkan jihad, baik jihad talab dan jihad dafa' bersama pemimpin kaum muslimin, demikian pula haji dalam setiap zaman. Wala naral khuruj 'alal a'immah walal qital fil fitnah, dan kita tidak membolehkan memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin, tidak membolehkan ikut serta dalam peperangan fitnah. Wa nasma'u wa nuti' liman wallahu Allah azza wa jalla amrana wa la nanzi' yadan min ta'atin, dan kita mendengar dan taat kepada seseorang yang Allah jadikan dia sebagai pemimpin kami, dan kita tidak melepaskan ketaatan darinya.
Selama dia muslim, pemimpin muslim, meskipun dia zalim, tetap wajib didengar dan taati fil ma'ruf. Wa nattabi as-sunnah wal jamaah, kita ikuti as-sunnah dan al-jamaah. Wa najtanib asyudud wal khilaf wal furqah, dan kita hindari, kita jauhi asyudud, kenyelean, al-khilaf, perselisihan wal furqah, perpecahan. Kemudian yang ketiga, ucapan Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah taala dalam kitab beliau Ijma' as-Salaf fil I'tiqad kama hakahu Harb Al-Kirmani. Beliau mengatakan hadza madhhab a'immatil ilm wa ashabil athar wa ahli sunnah al-mutamassikin bi uruqiha al-ma'rufin biha al-muqtada bihim fiha min ladun ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza. Kata beliau, inilah madhab aqidah para ahli ilmu, para ashabul athar, ahli sunnah wal jamaah yang berpegang teguh dengan as-sunnah dan yang diteladani dari sejak zaman para sahabat Nabi SAW sampai hari kita sekarang ini, sampai titik ini. Wa adraktu man adraktu min ulama ahli al-Iraq wal Hijaz wal Syam wa ghairihim 'alaiha, dan aku menjumpai para ulama dari negeri Irak, dari negeri Hijaz, Syam dan selain mereka berada di atas akidah ini. Kemudian beliau mengatakan faman khalafa syai'an min hadhil madzahib aw ta'ana fiha aw abaqa ila fa huwa mukhalifun mubtadi'un kharijun minal jamaah zailun an manhajis sunnah wa sabil haq. Kata beliau, barang siapa yang menyelisih sesuatu dari akidah-akidah tersebut atau mencela akidah-akidah tersebut atau mencela orang yang berpegang teguh dengan akidah tersebut, maka dia orang yang menyimpang, ahli bid'ah, dia keluar dari jamaah dan dia menyimpang dari manhaj as-sunnah dan jalan kebenaran. Dan beliau menyebutkan di antara akidah ulama-ulama tersebut adalah wal inqiyadu liman wallahu Allah azza wa jalla amraka wa la tanzi' yadaka min ta'atihi wa la takhrud alaihi bisayfik hatta yaj'alallahu laka farjan wa makhrajan. Kata beliau, tunduk, wajib tunduk, mendengar dan taat kepada seorang pemimpin yang Allah jadikan dia sebagai pemimpinmu dalam perkara yang ma'ruf dan bukan maksiat, dan janganlah engkau melepaskan tanganmu dari mentaatinya meskipun dia zalim, meskipun dia berkhianat, dusta, dan jangan pula engkau memberontaknya sampai Allah menjadikan untukmu, memberikan kepadamu jalan keluar. Wa alla takhrud ala sultan wa tasmatuti, jangan engkau memberontak memimpin kaum muslimin meskipun dia zalim. Wajib bagimu untuk mendengar dan taat fil ma'ruf, mendengar taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Wala tanqus bai'atahu, jangan engkau lepaskan bai'atmu pada pemimpin tersebut. Faman fa'ala dzalika fa huwa mubtadi' mukhalif mufariq lil jamaah. Barang siapa yang melakukan tersebut, melepaskan bai'atnya, tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin muslim walaupun zalim, dan barang siapa yang memberontak min muslim, maka dia adalah mubtadi' ahli bid'ah, orang yang menyimpang, yang melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin. Wa in amaraka sultanu bi amrin huwa lillah ma'siyah, apabila seorang pemimpin memerintahkanmu kepada sebuah maksiat kepada Allah, falaisa laka an tuti'ahu albatta, maka tidak boleh bagimu untuk menaati pemimpin tersebut dalam perintah itu saja yang maksiat. Adapun dalam perintah-perintah lain tetap wajib mendengar dan taat selama perintahnya ma'ruf. Ini dalam rangka apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiatil khaliq Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa laka an takhrud alaihi, tetap engkau enggak boleh meskipun memerintahkanmu kepada maksiat, maka engkau enggak boleh taat kepadanya. Tapi engkau juga enggak boleh memberontaknya. Engkau tidak boleh melepaskan bai'atmu darinya. Wala tamna'u haqqo, dan jangan engkau cegah hak-hak pemimpin, tetap berikan haknya seperti as-sam' wa ta'ah fil ma'ruf dan seterusnya. Dan selanjutnya ucapan Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, kita beli aqidah as-salaf wa ashabil hadith. Beliau mengatakan wa yara ashabul hadith al-jum'ata wal idain wa ghairahu min as-salawat khalfa kulli imamin barran kana aw fajira. Dan ashabul hadith berpendapat bahwasanya salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha dan selainnya itu dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir, yang fasik, ahli maksiat. Selama dia muslim, maka ini akidah kita. Wa yarawna jihadal kafar ma'hum wa in kanu jawaradan fajara. Dan ashabul hadis mendapat wajib menegakkan jihad bersama pemimpin kaum muslimin meskipun mereka jawaratan fajara, mereka fajir dan mereka zalim, tetap jihad bersama pemimpin kaum muslimin
meskipun mereka orang-orang yang zalim atau orang yang fasik. Wa yaruna du'a lahum bil islah wa taufiq was salah, dan mereka memandang wajibnya mendoakan para pemimpin dengan islah, kebaikan, dengan taufik dan seterusnya, dengan doa-doa kebaikan, bukan doa kejelekan. Wala yaruna al khurud alaihim bisayf, dan mereka melarang untuk memberontak memimpin kaum muslimin. Wa in ra'au minhum al-udul anil adli ilal juri wal haif, meskipun rakyat melihat memimpinnya itu berbuat zalim, tetap haram untuk memberontaknya, haram melepaskan baiat dari selama pemimpin tersebut muslim, meskipun dia zalim, meskipun dia khianat, meskipun dia pendusta, maka tetap wajib bagi kita untuk membaiatnya, mendengar dan taat kepadanya fil ma'ruf, bukan dalam maksiat, dan haram bagi kita untuk memberontaknya. Kemudian selanjutnya ucapan Al-Imam Tahawi rahimahullah, kita beli Al-Aqidah At-Tahawiyah, dia mengatakan wala naral khuruja ala immatina wa ulati umurina wa injaru, dan kita tidak memandang bolehnya memberontak para pemimpin kami meskipun mereka berbuat zalim, meskipun mereka berbuat fasik, meskipun mereka berkhianat, tetap tidak boleh memberontaknya. Wala nad'u alaihim wala naziyya dan min ta'atihim, dan kita tidak mendoakan mereka dengan kejelekan, dan kita tidak melepaskan tangan kita dari ketaatan kepada mereka, tetap menaati mereka dalam perkara ma'ruf meskipun mereka zalim. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fardatan ma lam ya'mur ma'siyah, dan kami memandang ketaatan kepada para pemimpin itu fardhu wajib dan termasuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla, karena Allah yang memerintahkan kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW dan pemimpin di antara kalian. Jadi ketika kita menaati pemimpin, itu hakikatnya kita menaati Allah, mengamalkan firman Allah SWT tadi. Kemudian beliau mengatakan wa nad'u lahum bis-salati wal mu'afat, dan kami mendoakan pemimpin dengan kebaikan, dengan keselamatan, dengan taufik dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, kita beli Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan wasam'u wa ta'a lil a'imma fima yuhibbuhullah wa yarda, dan wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin dalam perkara yang Allah cintai, Allah ridha, dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Wa man waliyal khilafa bi ijma'in nas alaihi wa ridahum bihi fa huwa minal mu'minin, dan barang siapa yang meraih kepemimpinan, menjadi pemimpin dengan ijma'nya, pilihannya annas, maksudnya al-halli wal aqd, para ulama, para ru'asa, para wujaha, al-wujaha, dan dengan keridhaan mereka, maka dia adalah amirul mukminin, ya. Maka dia adalah amirul mukminin, pemimpin kaum muslimin. La yahillu li ahadin an yabita lailatan wa la yara anna alaihi imaman, dan tidak halal bagi seorang pun untuk bermalam satu malam saja sedangkan dia tidak memiliki imam, sedangkan dia tidak membaiat seorang imam pun, barran kana fajiron, baik itu imamnya baik, saleh, adil, ataupun imamnya fajir, fasik, ahli maksiat, ataupun zalim, ataupun pengkhianat, ataupun berdusta. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah ana nukilkan beberapa ucapan para salaf rahimahumullah tentang akidah as-sam' wa ta'a lil amiril muslim fil ma'ruf, maka telah jelas bagi kita bahwasannya ucapan penulis waffaqahullah likulli khair wa saddadahu wa hadahu sawa'as sabil, yaitu apabila pemimpin berkhianat itu dari taati, ini menyelisih ijma' para salaf, maka wahai penulis waffaqahullah likulli khair, bertobatlah kepada Allah, wa aslih wa bayyin la'allaka turham. Kemudian bantahan yang ketiga, sisi yang ketiga, bahwasannya nas syariat, dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah membantah ucapan tersebut. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah berkata, kita beliau Al-Imamatul Udma, Ahlus Sunnah wal Jamaah yuqarriruna hurmatal khurud 'alal hakim al-fasik al-zalim awil mubtadi' ma dama musliman wa yujibuna lahu as-sam'a wa ta'ata fi ghairi ma'siyatillah. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasannya haram memberontak pemimpin yang fasik, yang zalim, yang ahli bid'ah selama dia muslim, haram diberontak. Haram melepaskan bait darinya. Tetap kita wajib mendengar dan taat kepadanya dalam perkara ma'ruf. Dan mereka mewajibkan as-sam' wa ta'ah kepada pemimpin tersebut meskipun zalim, meskipun mubtadi', meskipun pengkhianat, meskipun berdusta, fi ghairi ma'siyatillah,
dalam hal-hal yang bukan maksiat, maksud dalam hal yang ma'ruf, tetap wajib mendengar kepadanya. Dan akidah ini dibangun di atas beberapa dalil. Di antaranya dalil yang pertama adalah muqtadul adillati dalla ala wujubis sam'i wa tal hakimil muslim wa hurmatil khuruj alaih, yaitu konsekuensi dari dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk mendengar dan taat kepada hakim pemimpin yang muslim dan haram memberontaknya. Walam tufarriq al adillatu bainal adili wal fasiq wal zalim wal muqtadi, dan dalil-dalil tersebut tidak membedakan antara yang adil, pemimpin ini adil, oh kalau ini adil ditaati, kalau fasik ditaati, enggak dibedakan. Baik itu adil, fasik, zalim, muqtadi, tidak dibedakan oleh syariat selama dia muslim. Walau kana hunaka farqun la bayyinathu syariat. Kalau seandainya ada perbedaan antara adil dengan khain misalkan, dengan zalim, antara fasik ya dengan saleh misalkan, maka pasti syariat akan menjelaskannya. Fa innal asla baqaul am ala umumi, karena hukum asalnya kita menjalankan dalil yang umum itu sesuai dengan keumumannya. Wa ilaika ba'du hadil adillah. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW dan pemimpin di antara kalian. Wajudillah, kata Syekh Al-Rayis, anna kalimata uli nakira, bahwasanya kalimat uli, kata-kata uli itu nakira, masih belum jelas atau masih umum. Udhifat ila ma'rifah, yang disandarkan kepada kalimat kata yang ma'rifah, yang jelas sudah. Maka fa'afadatil umum fi kulli hakimin bima'anna muslim. Maka redaksi ul amri minkum ini menunjukkan keumumannya, mencakup semua pemimpin muslim. Ya, karena kalimat uli nakira, umum, mencakup yang zalim ataupun yang adil, mencakup yang mubtadi ataupun yang sunni, mencakup yang berkhianat, mendusta ataupun yang jujur. Selama dia muslim, maka wajib mentaatinya fil ma'ruf. Ini maksudnya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan bay'na Rasulullah sallam ala sam'i wa ta'fil mansyad wal makruh wa usina wa yusina wa athatin alaina. Kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik dalam keadaan mansyad, kami semangat, atau kami makruh terpaksa, dalam keadaan lapang maupun susah, atau dalam keadaan pemimpin tersebut mendahulukan hak-haknya di atas hak kami. Wa alla nunazil amrah lahu, dan kami dilarang untuk mencabut kekuasaan pemimpin tersebut. Kami dilarang untuk memberontaknya. Kami dilarang untuk melepaskan baiat darinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa antaru kufran bawahan indakum fi minallahi burhan, kecuali sampai kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian memiliki burhan, bukti, dalil di sisi Allah tentang hal tersebut. Kata Syekh Al-Aris hafizahullah, wa mahallus syahid qala sallallahu wa alla nazil amra ahlahu illa antaru kufran bawahan indakum fi minallahi burhan. Inti dari dalil tersebut, hadis tersebut adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh melepaskan al-amr, memberontak, melepaskan baiat dari pemimpin tersebut, kecuali jika kalian melihat kufran bawahan, kekufuran yang jelas, yang zahir bayyin, yang kalian memiliki dalil burhan di sisi Allah SWT tersebut. Maka kata Syekh hafizahullah, waqad afadal umum min jihatain. Hadis tersebut menunjukkan keumuman, mencakup semua hakim muslim, pemimpin muslim, baik yang zalim maupun yang adil, baik yang saleh maupun yang taleh, baik yang sadiq jujur maupun yang kadzab ataupun khianat, yang mendusta ataupun khianat. Umum dari dua sisi. Kata beliau al-jihatul ula ahlahu lafdun am, kata-kata wa alla nunazil amra ahlahu, kata-kata ahlahu itu lafdun am, lafaz yang umum. Wa dzalika anna lafdhu ahl nakira, karena lafaz ahl, kata-kata ahl itu nakira, sama seperti tadi, belum jelas, masih umum, mencakup semua pemimpin muslim. Selama dia muslim, baik dia zalim ataupun adil, saleh ataupun taleh, maka wajib untuk mendengar antaknya dan tidak boleh memberontaknya. Mudhafa ila ma'rifah, diidhafakan, disandarkan kepada ma'rifah. Ya, fa'afadatil umum fi kulli hakim muslim, maka yang menunjukkan keumuman
setiap yang mencakup setiap hakim pemimpin yang muslim. Kalau misalkan mau pakai bahasa yang lain untuk sederhanakan, memudahkan pemahaman, seperti misalkan kepala sekolah mengatakan kepada seluruh santrinya misalkan, atau seluruh muridnya, ala tullabil madrasah bil ittijah ilal fusul misalnya. Wajib bagi tullab al madrasah. Tullab di situ itu nakirah. Masih belum jelas kelas berapa tullabnya ini. Ya, masih belum jelas kelas berapa. Maka tullab umum mencakup kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, mencakup semuanya. Al-madrasah ma'rifah karena ada tanda ma'rifah, ada alif lamnya. Maksudnya sekolah tersebut. Maka setiap murid dari sekolah tersebut dia wajib untuk menuju ke kelas. Entah dia kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 6, kelas 5. Kalau dia talibul madrasah, maka dia wajib menuju ke kelas. Ya, itu untuk memudahkan pemahaman. Dan kata beliau kata Syekh Basari hafizahullah al-jadu tsaniyah, sisi yang kedua al-istitsna, kata beliau ada kata-kata istitsna, ada pengecualian di situ fi qauli sallallahu illa antarau, kecuali sampai kalian melihat kekufuran yang nyata yang kalian punya burhan hujjah di sisi Allah Taala tersebut. Wal istitsna mi'yarul umum, kata Syekh, istitsna itu barometer keumuman sebelumnya. Barometer keumuman sebelumnya. Maka kita diharamkan untuk melepaskan bai'at, diharamkan untuk memberontak pemimpin muslim, baik dia zalim ataupun adil ataupun shadiq ataupun kadzab ataupun khain ataupun saleh ataupun talih ataupun sunni ataupun mubtadi. Kita diharamkan untuk melepaskan bai'at darinya, untuk memberontaknya, dan kita diwajibkan untuk mendengar dan taat kepadanya fil ma'ruf, kecuali kalau kita melihat, ya ini mila antaro, dibangun atas ilm, kecuali kalau kita melihat kekufuran yang nyata dari pemimpin tersebut, yang tidak ada takwilnya, sudah nyata kekufurannya, dan kita punya hujjah, bukti, dalil di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Maka pada saat itu boleh untuk munazatul amr, boleh memberontaknya, boleh melepaskan bai'at ya darinya. Kalau melihat kekufuran yang nyata dari pemimpin tersebut. Ya, perlu diperhatikan Nabi di sini nggak mengatakan illa antarau dzulman, kecuali sampai kalian melihat kedoliman boleh kalian berontak. Enggak. Illa antarau kadziban, kecuali kalau sampai kalian melihat kedustaan, illa antaro khianatan, sampai kalian melihat khianat dari pemimpin tersebut. Enggak. Yang dibolehkan illa antaro kufran bawahan, innakum fi minallahi burhan, kecuali sampai kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki burhan, hujjah, dalil di sisi Allah tentang hal tersebut, baru boleh munazatul amr dengan syurut-syurutnya, syaratnya. Kata Syekh, fayufidu annahu 'am fi kulli hakim. Maka hadis tersebut, istitsna tersebut, illa antara kufran bawahan innaka fi minallahi burhan, ini umum mencakup semua hakim, illa antara illa yakuna kafiran kufran bayan, kecuali jika pemimpinnya itu kafir dengan kekufuran yang nyata, yang bayin, yang bawah, maka boleh dimunaza'atul amr, diberontak dan seterusnya dengan syurut-syurutnya. Kemudian yang selanjutnya hadis riwayat Muslim dari Alqamah ibn Wa'il al-Hadrami, dari ayahnya berkata, Sa'ala Salama ibnu Yazid al-Ju'fi sallallahu, Salama bin Yazid al-Ju'fi radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, faqal ya Nabi Allah wa Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Rasulullah, apa pendapatmu jika kami dipimpin oleh umara, para pemimpin-pemimpin yang mereka meminta kepada kami hak-hak mereka, menuntut kami untuk memberikan hak mereka, akan tetapi mereka tidak memberikan hak kami. Fama ta'muruna, apa perintahmu Rasulullah? Fa'radu anhu sallam, berpaling darinya. Tsumma sal, tanya lagi. Fa'radu anhu, berpaling lagi. Tsumma sal fi tsaniyah au fi tsalitsah, tanya yang kedua, ketiga. Fajadzabul Ash'ath ibn Qais, maka ditarik oleh Ash'ath ibn Qais. Maka Rasulullah menjawab, isma'u wa ati'u, tetap dengar dan taati pemimpin tersebut, meskipun buat zalim. Isma'u wa ati'u,
selama dia muslim, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Fa inna ma'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Karena atas mereka apa yang dibebankan untuk mereka, dan atas kalian apa yang dibebankan untuk kalian. Atas kalian mendengar dan taat pada pemimpin tersebut. Fil ma'ruf, ini kewajiban kalian, maka tunaikan. Karena Syekh wajud dilala anna qawla in qamat alla umara, jika kami dipimpin oleh para umara, para pemimpin, lafdhu umara, kata-kata umara nakira, umum, masih belum jelas. Fi siyaqi syarat, dalam redaksi asyarat karena ada kata-kata in. Fayufidul umum li kulli amir, maka ini menunjukkan keumuman yang mencakup semua pemimpin selama dia muslim, meskipun dia zalim, wajib bagi kita as-sam' wa ta'fil ma'ruf la fi ghairi ma'siyatillah. Wajib bagi kita untuk as-sam' wa ta'at terhadap pemimpin tersebut meskipun dia zalim, fil ma'ruf, bukan dalam maksiat. Kemudian kata Syekh, wa yadkhul fi hadzal umum an yakuna al-amir fasiqan wa zaliman, dan termasuk dalam keumuman hadis tersebut itu pemimpin yang fasik, yang zalim, apalagi ditegaskan dengan ucapan Salamah tadi radhiyallahu anhu, wa yamna'una haqqana, pemimpin tersebut tidak memberikan hak kami, berarti zalim. Maka Nabi tetap memerintahkan untuk apa? Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati tersebut dalam perkara yang ma'ruf. Dan selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ala man wali alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakram ya'ti ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'atin. Barang siapa yang dipimpin oleh seorang walin, seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya itu bermaksiat kepada Allah, maka hendaknya dia membenci maksiat tersebut, dan janganlah dia melepaskan tangannya dari ketaatan pada pemimpin tersebut. Wajudilala walin, kata walin, seorang pemimpin, nakira juga, masih umum, belum jelas, mencakup semua pemimpin muslim, baik zalim maupun adil, baik yang jujur maupun kadzdzab, pendusta ataupun yang berkhianat. Fi siyaqi syarat, dalam redaksi syarat ada kata-kata mannya di situ. Fatufidul umum likulli walin, maka ini mencakup semua pemimpin. Tsumma naha an ayyi munazatin fi qalim, kemudian Rasulullah melarang untuk melakukan munazah, memberontak, melepaskan baiat, dalam kata beliau yadan min taatin, ya, jangan lepaskan tangan kalian dari ketaatan, wa yadan amma, kata-kata yadan itu umum, li annaha nakira fi siyaqi, karena itu nakira masih belum jelas, umum dalam redaksi an-nahyi. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastaduna bi sunnati, akan muncul sepeninggalku kelak pemimpin-pemimpin yang tidak meneladani petunjukku, tidak meneladani sunnahku, tidak berhukum dengan hukum Allah, berbuat zalim, curang misalnya, berkhianat, berdusta. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi juthmani insin, dan akan ada di antara mereka para pemimpin yang hatinya hati setan dan dalam jasad manusia. Sangat-sangat zalim. Sangat-sangat zalim. Maka Hudzaifah tanya, qala qultu kaifa asna ya Rasulullah in ataqtu dzalik, wa Rasulullah, apa yang harus aku berbuat? Ya faedahnya tanya, fas'al ladzikri kuntum la ta'lamun. Apa yang aku harus berbuat jika aku dipimpin oleh pemimpin tersebut yang zalim, hatinya hati setan, dalam jasad manusia, curang dan seterusnya, tidak berhukum dengan hukum Allah. Qal tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha mal fasma' wa ati'. Maka kata beliau sallam, perintah beliau, sunnah beliau adalah tetap engkau dengar dan taati pemimpin tersebut, yakni dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha mal, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas, fasma' wa ati', tetap dengarkan dan taati, yakni dalam perkara yang ma'ruf. Wajud dilala fa hadza amrun bi ta'ma' dzulmil amir, kata Syekh Al-Azhar hafizahullah, ini perintah Nabi untuk menaati pemimpin tersebut meskipun pemimpin tersebut itu berbuat zalim. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya bantahan yang keempat, sisi yang keempat adalah istidlalnya penulis waffaqallahu likulli khair wa saddadahu dengan hadis salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim asy-syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'il mustakbir. Ini istidlalun fi ghairi mawdi'ihi wa huwa naw'un min ittiba'i ma tashabaha min al-adillah wa naw'un min at-tahrif alladhi huwa da'bul yahud wallahul musta'an. Istidlalnya penulis waffaqallahu likulli khair, ini pendalilan bukan pada tempatnya.
Dan ini merupakan bentuk dari mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih, yang samar-samar. Padahal kita diperintahkan untuk rujuk kepada yang muhkamah, yang jelas. Hunna umul kitab, karena itu rujukannya. Dan ini merupakan bentuk tahrif, menyelewengkan makna. Ya, maknanya. Yang hak pada mana yang batil. Yang tidak diinginkan Nabi SAW. Dan ini merupakan kelakuannya Yahud waliyadzubillah. Hadis yang disebutkan oleh penulis wafaqallahu likulli khair, ini tidak bermakna, tidak bermaksud bolehnya tidak mendengar, bolehnya tidak taat kepada pemimpin yang berdusta. Bukan itu maksudnya, bukan itu maknanya. Dan juga hadis tersebut tidak bermakna bolehnya memberontak pemimpin yang berdusta tadi, bukan itu maknanya. Wa innama ya'ni tahdhiru haula'i thalatha min af'alihim. Tapi maknanya adalah hadis tersebut itu sebagai bentuk warning, peringatan kepada 3 golongan tadi, seorang tua renta, seorang pemimpin, dan orang miskin dari perbuatan mereka. Orang tua renta berzina ditahdzir, pemimpin yang berdosa ditahdzir, kemudian juga orang miskin yang sombong ini ditahdzir. Kenapa kok dikhususkan 3 orang tersebut, 3 golongan tersebut? Padahal apabila seorang pemuda berbuat zina, maka dia berdosa, dosa besar. Apabila kita berdusta, maka dosa besar. Apabila orang kaya, sombong, dosa besar. Kenapa dikhususkan 3 golongan tadi? Ya, maka jawabannya adalah wa takhsisu haula'i thalatha bi alimil adzab wa syiddatil 'uqubah li mahdil mu'anada wal istighfaf al hamil ala tilkal ma'asi id lam yahmilhum ala dzalika haja wala da'athum ilaihi darura kama tad'u man lam yakun mithlahum. Dikhususkan 3 golongan tadi dengan azab yang sangat pedih tadi. Allah enggak akan berbicara kepadanya dari kiamat, tidak akan disucikan, tidak akan dipandang. Karena murni penentangan mereka. Ya, sifat meremehkan dari mereka yang menghantarkan mereka kepada maksiat tersebut. Padahal mereka tidak punya hajat, tidak punya kebutuhan, tidak punya kedaruratan untuk melaksanakan maksiat tersebut. Sebagaimana orang-orang selain mereka. Kalau ada syabab, seorang pemuda yang berzina, maka ini dosa besar. Tapi lebih besar lagi orang tua renta yang berzina. Kenapa? Karena orang tua renta yang berzina ini tidak memiliki hajat, gak punya syahwat sudah. Kemudian dia berzina, maka dosa lebih besar dibandingkan syahwat. Karena sahabat ada hajatnya, masih bergejolak syahwatnya. Demikian pula pemimpin yang berdusta. Pemimpin yang berdusta maka lebih besar dosanya dibandingkan orang biasa yang berdusta. Kenapa? Karena pemimpin ketika berdusta dia nggak punya hajat, nggak punya kebutuhan. Siapa yang dia takuti sehingga dia berdusta? Ya, maka dosanya lebih besar. Demikian pula orang miskin yang sombong. Ini nggak punya hajat. Jadi ketika dia sombong lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya yang sombong. Kenapa? Karena orang miskin tidak punya hajat, nggak punya harta, apa yang disombongkan? Beda dengan orang yang kaya. Ini juga diucapkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ansari Al-Qurtubi rahimahullah tafsir beliau Al-Jami' Ahkamil Quran, beliau mengatakan ketika mensyarah hadis tadi, beliau mengatakan wa inna ma khassa haula bi alimil adzab wa syiddatil 'uqubah li mahdil mu'anada wal istighfafil hamil lahum 'ala tilkal ma'asi id lam yahmilhum 'ala dzalika hajatun wa la ta'atum ilaihi daruratun kama tad'u man lam yakun mithlahum. Ini seperti yang Anda sampaikan tadi, dikhususkan 3 golongan tadi dengan adab yang pedih karena mereka tidak memiliki hajat, tidak memiliki darurat untuk melaksanakan maksiat tersebut, berbeda dengan selain mereka. Ini ya, penjelasan tentang hadis ini bisa dirujuk kepada kitab, bisa merujuk kepada kitab Al-Jami' Ahkamil Al-Quran oleh Imam Qurtubi atau yang terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Demikian pula bisa dirujuk kepada kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Al-Hajjaj oleh Imam Nawawi rahimahullah. Demikian pula bisa dirujuk kepada kitab Majmu' Al-Fatawa ya Fatwa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dan juga bisa dirujuk kepada kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian sisi yang kelima, bahwasanya syariat itu datang dengan membawa larangan dari mencelah pemimpin dan menghinakannya. Syariat melarang umat Islam untuk mencelah pemimpin dan menghinakannya. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Ziyad bin Qusayb Al-Adawi, bahwasanya beliau pernah berkata, "Kuntu ma'Abi Bakr tahta minbar Ibni Amir wa huwa yakhtumu alaihi thiyabun niqab." Aku pernah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di bawah perintahnya atau di bawah mimbarnya Ibnu Amir, seorang khalifah pada saat itu, yang beliau sedang berkhutbah dan beliau sedang memakai baju yang tipis.
Maka tiba-tiba ada seorang yang bernama Abu Bilal berkata, "Umduru ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Lihatlah pemimpin kami ini, dia sedang mengenakan pakaian orang-orang fasik. Maka Abu Bakar mengatakan, yang sudah diterbiah as-sunnah Nabi SAW, "Uskut, sami'na sallam yaqul." Diamlah engkau. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ahana sultanallah fil ard ahanahullah." Karena siapa menghinakan pemimpinnya Allah dari atas muka bumi, maka Allah akan hinakan dia. Dan para sahabat senior juga melarang dari mencela pemimpin. Seperti katakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau katakan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asim dalam kitab beliau As-Sunnah, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, la tasub nahanaku bara'una min ashabi Rasulullah, qala la tasubbu mara'akum wa la taghushu wa la tubghidu wattaqullaha wasbiru fa inal amra qarib. Kata Anas radhiyallahu anhu, para pembesar sahabat Rasulullah SAW melarang kami. Apa larangan mereka? Janganlah kalian mencela pemimpin kalian, janganlah kalian berbuat curang kepada mereka, jangan membenci mereka, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah karena perkaranya itu dekat. Demikian pula Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wa inna awal nifaqil mar'i ta'nu ala imami. Awal mula kemunafikan seorang adalah celaannya kepada pemimpinnya. Demikian pula Salim Abdullah Tusari mengatakan, la yazalun nas bi khair ma'adzamu sultan wal ulama. Fa idza 'azzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa akhrahum. Manusia akan senantiasa dalam keadaan kebaikan selama mereka memuliakan, mengagungkan, menghormati as-sultan, pemimpin dan para ulama. Apabila mereka memuliakan, menghormati, mengagungkan mereka berdua, ulama dan sultan, maka Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa idza istakhafu bi hadain afsada dunya wa akhirat. Namun apabila mereka meremehkan, menghinakan, mencela, mencaci maki ulama dan sultan, maka Allah akan menjadikan dunia dan akhirat mereka rusak. Alhamdulillah. Demikian pula Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah mengatakan, man la'ana imamahu hurima adlahu. Barang siapa yang melaknat pemimpinnya, maka akan diharamkan dari keadilannya, karena al-jaza' min jinsil amal. Karena ketika dia mencela pemimpin, maka dia berbuat zalim, tidak memberikan hak pemimpin, maka Allah haramkan dia dari keadilan pemimpinnya. Demikian pula ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang terkenal, laisa min manhajis salaf at-tashmi' ayubil wulad wa dzikru dzalika 'ala al-manabir li'anna dzalika yufdi ila al-fawda wa 'adami sam'i wa ta'a fil ma'ruf wa yufdi ila al-khawt alladhi yadur wa la yanfa' walakin at-tariqatu al-mutabi'ah salaf an-nasiha fi ma bainahu wa baina sultan wal kitaba ilayhi wal ittisal bil ulama alladhina tasilna bihi hatta yuwajja ila al-khair. Kata beliau, bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan aib pemerintah, pemimpin kaum muslimin, ya baik di atas mimbar atau media sosial, karena hal itu bisa menyebabkan kekacauan, memprovokasi umat untuk tidak mendengar tentang pemerintahan tersebut dalam perkara yang ma'ruf. Yang ini membahayakan, tidak memberikan manfaat sama sekali. Akan tapi cara yang benar yang diajarkan oleh salaf adalah menasihati mereka secara sir, rahasia, atau menulis surat kepada mereka, atau menghubungi para ulama yang dekat dengan para pemimpin tersebut, sehingga pemimpin tersebut diarahkan kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir ucapan Syekh Salam bin Barjas rahimahullah, kita beliau Mu'adul Hukam, dia mengatakan at-ta'an fil umara tahta syaril amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bid'ah sabaiyah. Mencela pemimpin kaum muslimin dengan syiar amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan bid'ah sabaiyah ibtada'a Abdullah bin Saba, yang dicetuskan pertama kali oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi li tafriqil ummah wa sy'ali fitan baina abnaya, untuk memecah belah umat, untuk mengobarkan api fitnah di antara umat Islam. Wa kana nataja bid'ati hadhi qatlu khalifatul muslimin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ending akibat dari bid'ah ini adalah terbunuhnya Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah 5 sisi bantahan kritikan terhadap ucapan penulis wafaqahullah bila pemimpin berkhianat itu tidak ditaati. Sisi yang pertama bahwasanya siapa salaf Anda dalam masalah ini. Kemudian sisi yang kedua, yang pertama, siapa salaf dalam masalah ini. Bahkan ini merupakan ucapan yang muhdats, yang tidak pernah al-turunkan keterangan tentangnya, dan tidak pula diucapkan oleh a'immatus sunnah, orang yang sunnah. Sisi yang kedua, ucapan tersebut menyelisih ijma' salaf. Sisi yang ketiga, nas-nas syariat, dalil-dalil syariat membantah ucapan tersebut. Dan sisi yang keempat, pendalilan penulis wafaqallahu likulli khair dengan hadis riwayat Muslim tersebut, itu pendalilan bukan pada tempatnya. Dan yang terakhir, dalam proses tersebut terdapat unsur mencelah pemimpin kaum muslimin, dan syariat datang untuk melarang. Ya, di antara syariat Islam adalah larangan mencelah, menghinakan pemimpin kaum muslimin. Maka
apabila in kana ittiba'uka lis-salafiyyah shadiqan fatamassak bihadzal asl. Wahai penulis, waffaqakallahu likulli khair, apabila ittiba antum terhadap salafiyah, terhadap sunnah itu shadiqan, jujur tulus, maka pegang eratlah pondasi atau usul sunnah ini, amalkanlah dan ketahuilah wahai penulis, waffaqakallahu likulli khair wa hadaka sawa'as sabil, bahwasannya antum akan meninggal dunia dan Allah akan menghisab antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang antum amma fa'alta wa ma qulta ma katabta, apa yang antum perbuat, antum ucapkan, antum tulis, semuanya ada pertanggungjawabannya. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna taqwallahi khairu zadika ghadan, karena takwa kepada Allah itu merupakan sebaik-baik bekalmu untuk hari esok, untuk hari kiamat. Wallahu yuwaffiquka lis-sunnah wa likulli khair wa yusaddiduka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sebuah lafaz yang terlontar, yang terucap, melainkan ada malaikat yang mengawasi, yang mencatatnya. Demikian pula Allah mengatakan, wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalian memiliki malaikat hafidin, malaikat penjaga, kiraman katibin, yang malaikat mulia lagi menulis amalan-amalan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Mereka mengetahui apa yang kalian tulis. Mereka mengetahui apa yang kalian ucapkan. Demikian pula Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, padahal hamba tadi nggak sadar kalau kalimatnya itu, ucapannya tersebut, tulisannya tersebut mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amalan ini Allah mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, wa innal 'abda yatakallam bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala. Ada seorang hamba yang mengucapkan sebuah kalimat, mengucapkan sebuah kata, menulis sebuah tulisan, ternyata mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan, tapi dia nggak sadar kalau ternyata ucapannya, postingannya, tulisannya itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka yahwi biha fi jahannam. Dengan sebab hal tersebut dia masuk ke neraka jahanam, wal iyadzubillah. Demikian pula dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, Rasulullah bersabda, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Hendaknya berkata yang baik atau nulis yang baik sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, bi fahmi salafil ummah, atau kalau nggak bisa auliyasmut, diam sudah. Jangan nulis, jangan berucap. Karena ingat, Allah melihat antum, Allah mendengarkan ucapan antum, Allah mengetahui semua perbuatan antum. Dan ingat, wal yaumil akhir, pada hari kiamat, antum akan membaca catatan amal antum. Antum akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Allah maqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.